Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang selalu memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan saat ini kami memuji dan membesarkan nama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Oh, Engkau teramat baik. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, sebab tak pernah habis-habis ya Tuhan rasa syukur kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau
pujimu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, takkan pernah habis. Terima kasih Yesus, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Biar namamu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Nya, haleluya. Haleluya, haleluya. Besar kuasa-Nya, haleluya. Haleluya, oh, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Besar kasih-Nya, haleluya. Haleluya, haleluya. Besar kuasa-Nya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih-Nya, haleluya. Haleluya,
Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Bapa. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biar pagi hari ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Woo. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Luar biasa saudara dalam Tuhan. Amin. Kita siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari beri salam saat di kiri kanan. Haleluya. Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Ku memuji-Mu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik bagi kami. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Pengharapan jiwaku, Kau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatanku, sebab besarlah anugerah-Mu Tuhan, besarlah anugerah-Mu. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kita percaya Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, amin. Ya Allah yang sungguh luar biasa bagi kita. Terima kasih Yesus. Ku memuji-Mu Tuhan. Katakan ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan. Sebab kebebasan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Katakan kebaikan,
kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Mari bertepuk tangan bersama-sama kembali Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menari hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku datang ya Tuhan. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menari hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, bilang kiri kanannya, engkau diberkati pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami, kuduskan, sucikan, layakan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat memberi dengan penuh sukacita, Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk Natal bisa langsung masukkan dalam kotak persembahan. Saat memberi dengan penuh sukacita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhanku tak akan memberi ulat beracun. Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya
dunia. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya baik. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menaruh percaya dan harap kami. Pagi ini Bapa, berkati kami dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan.
Biar kami sama-sama boleh mengerti firman Tuhan. Dan terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan hidup kami waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Bahkan bisa dikatakan satu prinsip sebagai orang Kristen, yaitu adalah sebuah kesadaran bahwa kita menumpang di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dunia bukanlah lagi menjadi tempat kita yang sesungguhnya. Dunia bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Kesadaran ini adalah satu kesadaran yang harus kita latih dan kita membangunnya dari sekarang Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19 ya. Firman Tuhan berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka bumi yang tadinya adalah tempat manusia tinggal, bisa dikatakan sebagai surganya manusia kalau tidak jatuh dalam dosa. Ini harusnya menjadi surga Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata bumi dan tanah ini terkutuk. Semak duri, berkeluh kesah, penderitaan menjadi bagian hidup manusia sejak saat itu. Manusia keluar dari persekutuannya dengan Allah dari Taman Eden. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Alkitab bagaimana kisah-kisah Alkitab menjelaskan moralitas manusia yang makin lama makin menurun. Moralitas manusia jadi rusak. Dan dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, manusia hanya bisa mencapai yang namanya kebudayaan, atau kita kenal adab. Punya budaya, punya moral saja cukup. Itu pun sebenarnya tidak sempurna sebenarnya. Manusia tidak bisa mencapai apa yang Allah inginkan. Paling mentok hasil buah pikir manusia yang terbaik adalah kebudayaan, adab, moral saja. Itu pun tidak cukup. Kenapa? Karena kita bisa menyaksikan hari ini Bapak Ibu Saudara, dunia makin canggih. Ternyata perkembangan dunia yang semakin canggih itu tidak berbanding lurus dengan akhlak manusia itu. Keberadaan manusia hari ini Bapak Ibu Saudara, teknologi boleh canggih, alat yang dipakai boleh canggih ya kan. Boleh pakai smartphone, tapi orangnya gak smart. Teknologinya canggih tapi pikiran kita tidak berkembang dengan baik Bapak Ibu Saudara. Secara jelas adalah bagaimana perilaku, moral, karakter orang hidup hari ini. Itu pun sudah dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 ya, ini perlu kita baca Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini gak heran ya, hari-hari ini kita tahu mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, gak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau damai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, gak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang,
berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tipe-tipe orang seperti ini bukankah tipe-tipe orang yang kita jumpai hari-hari dalam keseharian kita. Ada orang yang gak tahu terima kasih, ada orang yang suka ngejulit, ada orang yang kalau sombong, ada orang yang suka membual. Berapa banyak orang tua yang susah ngadepin anaknya. Ngedidik anak zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Value-nya berubah, cara didiknya berubah. Anak saya ini udah mau 10 tahun. Udah 11 tahun ya. Ini November ulang tahun. Bapak bisa ingat ya, November ulang tahun. Tanggal 7 November. Nah ini gak usah disebut, udah tua. 7 November ulang tahun. Bapak bisa tolong catat. Ini 11 tahun ya kamu ya? Kosakatanya udah banyak nih. Saya kadang terkaget-kaget di mobil kalau dia udah nyeletuk. Gak bisa dibilangin. Ini gini-gini gak bisa dibilangin. Udah mulai tanda-tanda udah nyata. Jadi kita punya pendekatan yang beda. Saya sampai bilang zaman papa dulu gak begini. Kata istri saya, zaman dulu jangan beda. Dulu zaman kita cuma pakai kode orang tua, anak paham loh. Bener gak? Set. Kita ngerti loh. Anak sekarang kenapa kelilipan? Bisa nyaut. Tidak suka berdamai, garang. Aduh macam-macam. Tipe-tipe orang yang kita jumpai hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah kasih tahu. Selain itu keadaan hidup manusia juga makin susah. Makin sulit. Masalah bukan saja bertambah banyak tapi tambah kompleks. Hal-hal yang gak pernah terjadi dan mungkin terpikir kejadian Bapak Ibu Saudara. Tolong ngikutin berita itu. Kadang saya nonton berita malam-malam Bapak Ibu Saudara, heran-heran juga. Canggih-canggih juga penjahat ini sekarang. Moral itu udah makin. Pernah dengar ya cerita ya, suami bunuh istri anak karena punya. Saya ya ampun, sebegitunya. Dan belum lagi kasus-kasus yang lain. Saya kebetulan terlibat dalam menangani beberapa pertanyaan-pertanyaan dari jemaat Bapak Ibu Saudara. Untuk menjawab, menkonseling dan sebagainya. Kadang-kadang saya berpikir, apa iya dunia sudah sejahat ini dan sekejam ini? Karena yang saya dengar itu masalahnya itu begitu kompleks. Masalah keluarga, masalah anak orang tua, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Masalah makin kompleks, makin ruwet. Ada krisis, banyak hal krisis. Yang sudah pasti di depan mata kita ada krisis ekonomi. Ada bencana, belum sekarang perang Bapak Ibu Saudara. Perang. Yang gara-gara perang akhirnya kelaparan, kemiskinan itu nyata di depan mata kita. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan pagi ini ada di jalur Gaza. Coba kalau kita yang ada di situ gimana? Bagaimana keadaan yang seperti itu? Kita mah lihat kembang api, mereka lihat rudal, tos. Dari yang mulai takut lihat rudal sampai, aduh ini kok nggak ada rudal nih sore gitu. Dan kita melihat berita ya, saya ikutin berita, kebetulan berita Indonesia, berita bahasa Inggris juga yang dari luar, supaya imbang Bapak Ibu saya, bener gak? Kan berita sini kadang-kadang gak imbang ya. Kadang-kadang ya, ini kan direkam terus orang dengar marah lagi. Kadang-kadang nggak imbang, jadi kita lihat bagaimana situasi ya, mulai bergejolak. Kenyataan ini ada di depan mata kita. Manusia berjeri lelah, capek mencucurkan air mata, mencari rezeki. Hari ini itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya sampai di kantor lebih pagi ya. Karena di parkiran saya nunggu ya, parkiran mall, kan mall buka jam 10, saya jam 7 kalau nggak salah, setengah 7 apa udah sampai. Karena saya harus bawain renungan pagi di sekolah SMA. Jadi saya parkir di lantai 5.
kebetulan ada satu ruangan yang sedang dipakai. Dan saya kaget Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya istirahat di mobil. Sambil nunggu saya istirahat di mobil. Dan waktu saya mau turun saya kaget karena saya lihat ada rombongan orang jalan gitu, naik gitu ya. Saya pikir ini mau kemana orang-orang ini. Saya tanya satpam, ini ada acara apa pagi-pagi begini nih mall? Oh ini Pak, pada mall buka lowongan kerja. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara, orang ngantri kerja itu panjang sekali. Ada yang D3, ada yang S1. Mereka berharap punya kerja loh Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ya waduh, lulus sekolah susah cari kerja, ngantri panjang-panjang, belum tentu semua diterima. Orang nyari rezeki juga gak mudah. Kita bersaing begitu rupa hari-hari ini. Belum manusia ada seperti kita itu terjebak dengan rutinitas hidup yang seakan-akan gak bisa dilepas Bapak Ibu Saudara. Kita bertahan hidup itu melelahkan. Ada rutinitas yang BP7 ternyata masih berlaku ya. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel. Ya gak, kita berangkat pagi-pagi, belum naik TJ, Transjakarta, ada yang naik ini dan sebagainya. Pulang sore, macet dan lain sebagainya. Sampai rumah pegel, penghasilan pas-pasan juga. Ingat BP7 berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel. Ini rutinitas yang kita alami Bapak Ibu Saudara, melelahkan, capek loh. Rutinitas juga saya juga udah terprogram, pagi bangun pagi, doa pagi, nganter istri, pulang lagi, ini siapin si Koko Ben ini, beres-beres dulu, dia sekolah, saya berangkat lagi ngajar sampai malam, pulang dan sebagainya. Besok bangun pagi lagi. Kadang-kadang kita pengen kapan hari Sabtu ada seminar. Belum meeting, belum rapat, belum yang lain. Aduh kok. Tapi kita dituntut untuk itu Bapak Ibu Saudara. Melelahkan. Belum lagi sakit penyakit Bapak Ibu Saudara yang ada. Yang diderita manusia itu semakin hari semakin mematikan. Virus-virus baru dan lain sebagainya. Makanan yang dikonsumsi manusia hari ini sudah mayoritas tidak lagi sehat. Belum udara sekitar kita hari ini yang penuh dengan polusi, yang tercemar ya. Hari ini keadaan ini, saya bagikan keadaan ini bukan buat nakut-nakutin Bapak Ibu Saudara, bukan. Harusnya keadaan ini juga bukan saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan membagikan keadaan ini bukan untuk bikin Bapak Ibu Saudara jadi apatis, pesimis, bukan. Bukan itu maksud saya. Tapi harusnya membuka mata kita bahwa dunia yang kita huni sekarang, seperti yang Alkitab katakan, bukanlah tempat yang ideal lagi bagi kita. Dunia yang kita tinggalkan hari ini, Alkitab mengatakan satu saat nanti memang akan hancur karena dosa. 1 Yohanes pasal 2:17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ada satu sisi keadaan dunia yang seperti ini yang gak bisa kita hindari Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita hindari. Keadaan ini adalah keadaan yang real, yang nyata dalam kehidupan kita. Kita gak bisa hindari ini, kita gak bisa tolak ini. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab juga memberikan satu gambaran yang pasti bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Alkitab memberikan satu jaminan, Allah melalui Kristus menjanjikan kepada kita satu tempat yang lebih baik dari keadaan kita hari ini. Yang setuju bilang amin. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 berkata gini, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa? Kebenaran. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu apa? Telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Ada satu janji ini Bapak Ibu Saudara. Dalam melihat di realitas ini ada satu janji bahwa satu saat nanti Allah sudah menyiapkan langit baru dan bumi yang baru. Yang tidak ada lagi rata tangis dan penderitaan yang kita jumpai hari-hari ini. Amin gak nih Bapak Ibu Saudara? Sebuah tempat tidak ada lagi tangis dan air mata. Dan Alkitab berkata ini sesuatu yang tepat dan benar. Bapak Ibu Saudara, ada kehidupan setelah kematian. Dan itu sesuatu yang pasti. Ada satu lagu yang saya mau nyanyiin. Ini udah latihan belum nih? Yes. Ini menggambarkan keadaan yang seperti itu ya. Ini memang bukan lagu praise apa pujian seperti agungan ya. Tadi dari mana itu? Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sirna sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga pun mereka, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai dan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumah, dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan gembara hidup. Dunia bukan rumah, dunia bukan rumah, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan gembara hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Dunia ini bukan tempat ideal kita lagi, tapi kita mau menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, realitas tentang kehidupan setelah kematian itu sesuatu yang pasti. Kita pasti mati Bapak Ibu Saudara. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat apapun kita, realitas kematian itu di depan mata. Masalahnya adalah bagaimana
perjalanan menuju kekekalan itu yang hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya jalani setiap hari. Satu lagu-lagu boleh gak? Daud kalau nggak nyanyi lagu ini. Ini lagu kesukaannya Hizkia. Saya aja. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian, ada saat detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terbejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Ini yang kita yakini, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Katakan, yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, realita-realita ini harusnya menyadarkan kita. Keadaan-keadaan ini menyadarkan kita, buat kita harusnya peka melihat hidup kita hari ini. Perjalanan hidup kita hari ini, seberapa serius Bapak Ibu Saudara dan saya mengiring Tuhan. Kebenaran-kebenaran itu, realita tadi, mengajak kita untuk melihat satu sudut pandang yang baru tentang kehidupan. Kenyataan-kenyataan itu harusnya membuka paradigma baru dan melihat realitas hidup dengan sudut pandang yang benar. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, penderitaan hidup yang kita alami, yang kita lihat hari-hari ini harusnya menyadarkan kita dan membawa kita untuk merindukan langit baru dan bumi yang baru tadi. Amin. Kita sudah berkata kok dunia ini akan lenyap dengan kebinasaannya. Satu saat semua yang indah-indah itu akan lenyap Bapak Ibu Saudara. Maka satu-satunya pengharapan kita hari ini yaitu berharap kepada kekekalan. Satu-satunya pengharapan yang kita punya hari ini adalah rumah Bapa di surga. Pengharapan kita adalah langit baru dan bumi baru di dalam kekekalan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kadang dalam keadaan-keadaan sulit, saat lagi dalam keadaan sulit, cobalah lihat ke atas, lihat langit Bapak Ibu Saudara. Katakan sama dirimu, di sana ada rumah Bapakku. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Sayangnya kan lagu-lagu sekarang coba, dari CD. Ini udah jarang dinyanyi ini. Zaman sekarang berjagalah. Lu tahu nggak dok lagu ini? Lihat dunia bergelora. Ini orang-orang zaman dulu itu
kedengaran. Terus aja terus. Sini sana banyak kabar menakutkan. Apa? Berlindunglah pada sabda Allah. Tapi lagu-lagu gini gak populer. Harusnya kan menyadarkan kita nih. Coba lagi dia. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah. Nah, coba overtune ya dong. Sekarang berzagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Ini juga udah gak pernah nyanyi lagi. Lupa saya juga. Mau medley saya lupa. Belakang langit biru ada mahkotaku. Gak tau lah. Belakang langit biru sana ku rindu, nanti ku bertemu Yesus kekasihku. Belakang langit biru sana. Ini bukan ibadah penghiburan, tapi sebenarnya emang suka dinyanyikan di ibadah-ibadah penghiburan. Tapi sebenarnya kesadaran ini bukan hanya dibangun ketika kita melihat ada realita kedukaan. Setiap hari Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kita alami secara konkret di depan mata kita membuat kita harusnya sadar dunia ini akan lenyap dengan segala keindahan. Itu Alkitab bilang. Dan Allah menyiapkan satu tempat yang indah, langit baru dan bumi baru, di mana Bapak Ibu Saudara saya berjalan ke sana. Jadi penderitaan hidup, realitas yang kita hadapi hari-hari ini yang kita lihat harusnya membuat kita waspada, membuat kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sukses Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, jangan terikat dengan dunia, jangan sombong, jangan gak ingat orang lain, jangan serakah, jangan pelit. Kenapa? Satu saat Yunda bawa itu semua. Tapi kalau kita susah, penuh dengan penderitaan juga jangan kecewa dalam hidup. Tidak apa-apa, karena satu saat ada langit baru dan bumi yang baru. Penderitaan itu sesuatu yang kita jalani, tadi sudah ngomong, dunia sudah mengalami akibat dosa. Tetapi Allah memberikan satu solusi sehingga kita punya pengharapan dalam dunia yang tidak menentu ini, yaitu rumah Bapa yang kekal. Banyak orang tertipu dengan dunia, dia pikir dunia adalah tempat dan segala-galanya. Tidak, satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Bukan berarti tidak boleh sukses ya, harus sukses, harus pintar, harus berhasil. Bukan boleh nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh berhasil, bukan, kita harus berhasil. Tapi jangan tertipu dengan kekayaan dunia, karena dunia akan berakhir dan semua yang ada dalam dunia ini fana. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, realitas hidup kita yang perlu kita perhatikan adalah ternyata waktu hidup itu jadi berguna. Kalau kita melihat dan memahami keadaan ini, kita cuma numpang dalam dunia ini, satu saat dunia ini akan hancur, realitas penderitaan gak bisa kita tolak. Maka waktu hidup hari ini sangat penting
detik demi detik hidup kita berguna sekali. Hidup itu karena hidup manusia itu singkat, cuma 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, sisanya penderitaan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau masih sehat, masih bisa beraktivitas, masih punya kesempatan-kesempatan, ini kita harus pakai dengan baik. Dan harus serius mengisinya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. 1 Timotius 4 ayat 8 ini enggak skip ya, enggak ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk apa? Hidup yang hari ini dan yang akan datang. Saya tahu Bapak Ibu saya sering kali sibuk. Iya Pak, saya sibuk, harus kerja, harus ini. Tadi kita punya rutinitas betul. Sesibuk-sibuknya Anda, saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara, harus kasih waktu buat Tuhan. Jangan lupa ini nih. Harus Bapak Ibu saudara harus memberi waktu. Waktu kita terbatas Bapak Ibu saudara, singkat. Kalau sudah habis durasi hidup kita, tidak ada kesempatan. Maka kalau masih punya kesempatan, mari kita pakai dengan baik. Mari pakai kesempatan dengan benar. Dengan sungguh-sungguh kita mau cari Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudara. Cepat banget jamnya di sini ya. Tempat saya jam lama banget Bapak Ibu saudara. Bisa mundurin lagi gak? Kalau kita lihat realita hidup yang tadi, waktu kita juga terbatas, maka Bapak Ibu yang ketiga, hiduplah dengan benar, hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Allah. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Panjang nih, gak apa-apa ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ingat Bapak Ibu saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi hari Tuhan, nah ini, tiba seperti pencuri pada hari itu, langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini kan hancur secara demikian, baca sama-sama 2, 3. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan dan tak bernoda di hadapannya dalam ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan, tantangan kita di dunia digital ini Bapak Ibu saudara tidak mudah. Mencari Tuhan itu sesuatu yang dianggap nomor sekian lah kira-kira. Era memang sudah berubah. Dulu ya Bapak Ibu saudara, zaman dulu orang kalau KKR gitu ya, zaman-zaman Billy Graham ya. Saya kadang-kadang kalau nonton lagi terharu juga tuh. Billy Graham orang datang berbondong-bondong Bapak Ibu saudara. Didoakan pendeta ke depan altar call di jamah Tuhan. Pulang bertobat, berubah loh Bapak Ibu saudara. Tapi sekarang didoain tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang. Pulang dari gereja tetap aja balik ketekukan yang semula. Gak mau berubah. Di gereja nangis 1111, keluar sini, keluar sini, keluar sini, keluar. Pulang gak berubah.
Begitu balik lagi ke dosa-dosanya, tidak berubah. Maka tantangan kita tidak mudah hari ini. Mencari Tuhan kedalamannya juga tidak mudah. Memberikan waktu buat Tuhan juga tidak mudah. Apa sih ke gereja lagi, apa sih doa lagi. Harusnya realitas ini membawa Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh, untuk serius menjadi apa? Umat yang jangan lupa visi gerejanya dong. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan sekedar perkataan-perkataan sederhana, ini sesuatu yang memang harus secara sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Gulirkan dari hari ke hari. Keadaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara berbeda. Dunia sedang menuju dengan kebinasaan dan kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak, dunia itu sudah memuridkan anak-anak kita itu dengan apa yang ada di gadget itu. Setiap hari loh Bapak Ibu Saudara. Kita khawatir kalau format hidup anak-anak itu sudah seperti itu. Dan kalau tidak ada keteladanan dari orang tua yang berdoa, jaga gereja, hidupnya benar, saya melihat agak sulit mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak ini. Bukan berarti tidak bisa Bapak Ibu. Kita bersyukur di Indonesia itu masih ada orang-orang yang terbeban untuk pelayanan itu. Tetapi beberapa riset yang saya baca Bapak Ibu di luar negeri, pertumbuhan rohani itu makin lama makin kalah dengan sekuler, kalah dengan sekulerisme, kalah jauh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup hari ini Bapak Ibu Saudara, dan itu sudah dilihat bilangan Research Center berapa tahun yang lalu sebelum COVID bikin sebuah riset menunjukkan bahwa ketertarikan minat untuk datang ke gereja itu di Indonesia ya lumayan, tetapi tidak boleh dipukul rata nih. Kita harus sungguh-sungguh supaya jangan makin lama makin turun Bapak Ibu Saudara. Apalagi COVID 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Kita berubah dari ibadah onsite ke online dan lain sebagainya. Tantangan makin banyak untuk cari Tuhan. Hidup dalam kebenaran juga menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kita diingatkan pagi ini Alkitab berkata apa? Betapa suci dan salehnya apa? Kamu harus hidup. Ini boleh gak Pak ayat terakhir? Benar-benar terakhir Pak. Habis ini udahan, amin. Saya cuma mau meyakinkan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sangat penting. Buka Malaki pasal 3. Ini Malaki 3 bukan perpuluhan ya, percayalah Bapak Ibu Saudara. Biasa kalau udah Malaki 3, wah ini mau perpuluhan nih. Jangan-jangan endingnya perpuluhan. Sorry ya, tidak. Puluhan lagi. Aduh. Bapak Ibu Saudara jangan alergi ya. Kan udah diajarin sama Pak Imron. Malaki pasal yang ketiga. Ini Bapak Ibu Saudara perlu renungkan baik-baik ya. Kali ini kok saya khotbahnya agak panjang ya. Apa ya maksudnya ya? Biasanya saya cepat-cepat khotbah Bapak Ibu Saudara, begini enggak nih. Mulai dari 13. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau atau orang Israel? Nih, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan di hadapannya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16. Beginilah bicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan memperhatikan, ini TV-nya kedap-kedip saya gak bisa baca. Sini aja deh. Satu sama lain takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya dan melayani dia. 18, baca sama-sama, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara, orang berpikir bahwa apa gunanya lah ke gereja gak ke gereja, apa gunanya cari Tuhan, apa gunanya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini pernah terjadi di Israel. Umat Israel pernah berpikir seperti itu, udahlah gak usah lah melakukan kebenaran, toh orang fasik hidupnya menang-menang juga, diberkati juga, mereka luput juga, gak dihukum juga. Tunggu tanggal mainnya.
Alkitab berkata, aku akan membuat perbedaan orang yang sungguh-sungguh mencari aku dengan yang tidak. Ini yang ngomong Allah, Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini kita harus serius dengan Tuhan. Karena Tuhan juga serius dengan kita. Yang setuju katakan amin. Dan kita mau mencari Tuhan dengan kebenarannya. Percayalah Bapak Ibu, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat dan tekun kepada Tuhan, pasti, nih dengar kata baik-baik ini, pasti ditolong Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara. Seperti Bapak yang sayang sama anaknya, apalagi Bapak di surga sayang kepada kita. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kali ini beneran. Amin. Ini mau nyanyi lagu yang mana nih, Rizky? Saya dari yang saya aja ya. Mari kita punya kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Lagu biar semua pada bisa nyanyi lagu yang itu aja. Yang jadul aja. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Gelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Mari sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang, Pak Kiki, berjagalah. Kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu. Kita nyanyikan lagu ini sambil kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Dunia bergelora, kedengaran sini sana, sini sana, banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu terus menuntun langkah hidup kami, mengarahkan hidup kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, dan mempersiapkan hidup kami untuk masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan janjikan buat kami sekalian. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, ampuni kalau kami bersalah. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang diangkat saat ini. Engkau lihat setiap tangan diangkat oleh jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Engkau tahu kebutuhan hidup kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ada tangan Tuhan sedia menjamah setiap tangan yang diangkat. Terlebih Tuhan memberikan kami pertolongan, memberikan kami kemenangan, dan memberikan jawaban doa yang kami naikkan hari ini. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami terus pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu hari ini yang telah hadir. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, rumah tangga dan studi anak mereka. Tuhan lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Makasih Tuhan, jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar kami menjadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Andris Yosua, Tuhan berkati terus pelayanannya. Pakai dia terus dalam dia melayani pengembalaan. Urapi dia Tuhan. Biar melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan seperti kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa menopang negeri kami Indonesia. Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dalam melakukan tugas-tugas mereka, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah, TNI, Polri, Tuhan berkati, anggota MPR, DPR, Tuhan tolong mereka semua, biar mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu tahun depan, kami percaya pemilu boleh berjalan dengan aman, dengan damai, dan Tuhan memilih seorang presiden buat negeri kami Indonesia. Berkati kota Jakarta, berkati Jabodetabek di mana kami tinggal, berkati lingkungan di mana kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu jangan lupa, jika tergerak untuk memberikan persembahan untuk Natal, bisa langsung masuk ke dalam kotak persembahan. Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan tayangan media untuk Warta Sepekan ke depan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Andris Yosua Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 2 November 2023 pukul 5 WIB. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun pernikahan ke-39 Bapak Pendeta Kiki Cahyadi dan Ibu Amelia Diana Cahyadi pada hari Jumat 3 November 2023 pukul 18 WIB di Ruko Geraha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 5 November 2023 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali pukul 7.30, pukul 9, pukul 11 WIB bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat pendaftaran terakhir 29 Oktober 2023. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk dapat menikmati konten yang ditayangkan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat.
Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita beri bersama-sama, kita mau akhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan kalau besok kami akan kembali melakukan aktivitas kami, Tuhan sertai apapun yang kami kerjakan, baik kami bekerja, usaha, rumah tangga, apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat pulang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi minggu depan. God bless you all.